Nggak ketok. Masih mixer. Di saxophone dipanggil sama yang main saxophone.
Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Biarlah ini menjadi sebuah momen yang luar biasa bagi pasangan kedua mempelai dan keluarga besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami yang bertugas melayani, baik pimpin pujian, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Allah sendiri yang turut campur tangan di dalamnya. Berkati setiap perlengkapan alat musik, ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari ke posisinya masing-masing. Pak Ayam langsung duduk. Bapak Ibu, tamu undangan dan seluruh keluarga yang berbahagia. Hari ini kita akan menyaksikan momen yang luar biasa bagi pasangan yang berbahagia pada sore hari ini, Saudari Natalia Maria Margareta dan Diki Hendiono, di mana pada kesempatan sore hari ini mereka akan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Saya undang seluruh tamu undangan dan jemaat Tuhan berdiri. Kedua mempelai memasuki ruang ibadah.
saudara Natalia Maria Margarita untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus dengan saudara Biji Alios. Untuk pengantin perempuan, saya seorang tuanya. Bapak dari Biji Andiono sebagai orang tua. Saya orang tua. Dari pengantin laki-laki dan ibu dari Natalia Maria Margarita sebagai orang tua dari pengantin perempuan. Firman Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, ibu dan bersatu dengan istrinya. Karena itu apakah Bapak Ibu sekalian sudah berketetapan hati untuk menyerahkan dan melepaskan anak-anak Bapak Ibu untuk memasuki pernikahan yang kudus sebagai dasar pembentukan keluarga baru? Ya, kami bersedia. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pada hari ini. Adalah hari yang bahagia bagi kami semua yang hadir di sini untuk menyaksikan pengantin kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersiap untuk menjadi ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga yang baik. Dan dengan demikian firman Tuhan yang kami akan dengarkan, kami mohon semua pendengar kami dapat menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ruangan ini Kau kuduskan, sucikan agar supaya setiap kami yang ada di dalamnya dapat menjalani perkawinan kedua mempelai laki-laki dan perempuan pada hari ini. Dan semua acara yang dilakukan kiranya Tuhan Engkau berkati semua yang terlibat dalam perayaan. Mari Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka oleh kuasa Roh Kudus agar supaya seluruh acara dan acara dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan diserahkan semua pelayanan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap semua. Amin. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini kita akan melihat satu peristiwa yang luar biasa, dan khusus bagi kedua pasangan mempelai. Allah akan menyatukan mereka dalam pernikahan yang kudus. Itu karena semua kebaikan Tuhan yang mereka boleh nikmati. Sebab dari semula telah Tuhan tetapkan hidup ini ada di dalam tangan. Semuanya baik, semuanya baik. Dalam rencana
yang merasakan kebaikan Tuhan, tetapi kita semuanya, sebab anugerah Tuhan tidak pernah habis di dalam setiap hidup kita. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, sebab kasih-Nya tiada taranya. Kita akan pujikan pujian ini. Kasih Tuhan yang luar biasa, ku kagum hormat akan Engkau. Rencana Tuhan yang indah, khusus bagi dua pasangan mempelai Didi dan Natalia. Kasih Tuhan luar biasa, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh akan ku mengerti, lebih dari semua yang ada. Firman-Mu tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh akan ku mengerti, lebih dari semua yang ada. Firman-Mu tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kagum akan kebaikan-Mu Bapa. Hari ini kami akan lebih kagum menyaksikan satu momen yang luar biasa bagi saudara-saudari seiman kami memasuki pernikahan kudus.
Sebelum kita masuk ke janji pernikahan dan peneguhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ayub Baik Habas. Kita angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Bila pujian ini menjadi bagian hidup calon kedua mempelai untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni di dalam iman. Baik, tema pada malam ini saya ambil dari berbagai macam ayat firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kedua mempelai bersama. Kasih mengatasi segala persoalan. Kita tahu bahwa di dunia ini pasti banyak persoalan dalam hidup kita. Entah besar, tua muda, anak, pasti ada masalah yang kita hadapi. Tapi di sini kita baru menyanyikan lagu kita, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bahwa tema ini memang saya sengaja lakukan ini karena saya tahu bahwa kita semua di dunia tentunya berbagai persoalan yang kita hadapi, apalagi kedua mempelai yang baru menikah. Tentu saja ini sekali lagi saya katakan, tentu banyak masalah yang kita hadapi.
Tapi kasih itu dasar. Nah, yang pertama saya mau katakan kepada kita, saling mengasihi dalam kondisi apapun. Ya, sekali lagi, saling mengasihi dalam kondisi apapun. Seorang penulis mengatakan, rumah tangga yang baik terjadi karena janji dari istri kepada suami yang sebaik. Aku suami atau istri mengasihi engkau dalam keadaan baik, juga dalam keadaan yang paling rusak atau dalam keadaan yang sakit. Janji demikian paling penting dalam pernikahan. Jadi kita tidak melupakan janji yang kita sendiri ucapkan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dalam pernikahan keadaan saling berganti. Tak satu pun rumah tangga tetap kaya atau bahagia selamanya. Ya, harus ingat, tidak ada seorang pun di antara kita kaya untuk seterusnya, miskin untuk seterusnya. Pasti sini berganti. Tapi kasih tidak pernah kita tinggalkan. Ya, dari Allah. Ya. Dalam pernikahan keadaan sini berganti, tak satu pun rumah tangga tetap kaya atau bahagia selamanya. Meskipun rumah tangga berkelimpah, semuanya tidak berarti tanpa kasih. Kasihlah yang mengatasi semua tembok kenapa. Ingat itu, saya tidak jelaskan, tapi saudara bisa menangkap dan menangkap firman Tuhan ini, kata-kata ini dalam kehidupan saudara selama perjalanan hidup. Sekali lagi saya baca, meskipun rumah tangga berkelimpah, semuanya tidak berarti tanpa kasih. Semuanya tidak berarti tanpa kasih. Kasihlah yang mengatasi semua tembok yang ada. Kasih akan terbukti dalam keadaan sakit, akan terasa dalam keadaan miskin. Kasih dibutuhkan dalam membangun rumah tangga, terutama bila ada pencobaan yang berusaha menghancurkan rumah tangga saudara. Ingat itu, pada waktu pencobaan datang, kita semua di dunia ini tidak ada permasalahan yang kita hadapi. Pasti ada semua. Oleh sebab itu, dalam masalah hidup yang ada, pada waktu kita dapati persoalan hidup yang ada, kita perlu mengingat kasih. Kasih dapat menyatukan kehidupan kita, dan kasih itu yang dapat mengatasi semua persoalan. Damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera vertikal yang datang dari atas. Damai ini ikat oleh apapun di sekitar kita, baik miskin, baik susah, baik kaya. Sekali lagi, damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera vertikal yang datang dari atas. Damai ini diikat oleh apapun sekitar kita, baik miskin, baik susah, baik kaya. Jadi damai sejahtera yang kita miliki di dalam Tuhan itu akan tetap dan tidak akan putus dan hilang dalam kehidupan kita. Damai sejahtera adalah damai sejahtera vertikal. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, itu damai sejahtera. Tuhan Yesus katakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Dunia memberikan damai sejahtera kepada kita apabila kehidupan kita penuh dengan kekayaan. Misalnya orang kaya punya sepeda motor, punya rumah, punya segala-galanya, itu dia bilang dia sejahtera kalau memiliki kehidupan yang berbahagia dan kekayaan. Tapi itu saya ingatkan kepada saudara bahwa kebahagiaan yang seperti itu hanya sementara saja. Pada waktu kesulitan, kesukaran, kemiskinan datang dalam kehidupan kita, itu semuanya akan hilang. Bisa berbalik dari
tapi kasih dari Allah itu tidak akan hilang. Walaupun dalam kesulitan kesukaran, tetap kasih itu mengikat kehidupan kita bersama dengan Dia. Damai itu akan terasa tiap hari selama Tuhan Yesus menjadi kepala rumah tangga. Kolose pasal 3 ayat 15. Tuhan Yesus berfirman, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati. Kalau damai sejahtera itu ada dalam hati kita, pasti tidak ada kesulitan dan kejahatan. Walaupun itu ada, tapi kita bisa dapat mengatasi. Karena damai sejahtera yang kita miliki itu kekal, abadi dan selamanya. Dan itu saya ingatkan kepada kita, Tuhan Yesus berfirman, sekali lagi saya katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kalau damai sejahtera itu memerintah dalam kehidupan kita, maka kita saling mengasihi satu sama lain. Walaupun kita berbeda pendapat, pandangan, tapi kasih itu mengikat kita dan tidak akan luntur kasih itu dalam memerintah damai sejahtera sudah demikian. Tapi apakah Ia memerintah dan menguasai kehidupan kita? Itu sebabnya damai sejahtera harus menguasai kehidupan kita. Tingkah laku kita, kehidupan kita harus dikuasai dengan damai sejahtera. Kalau itu tidak memerintah dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan hancur. Sebab tidak ada damai sejahtera. Kalau misalnya dua sepasang ini ada satu di antara berbuat satu kesalahan dan kemudian damai sejahtera kembali dan hilang dalam kehidupan, itu bisa berbahaya. Itu akan menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu damai sejahtera itu memerintahkan dalam hidup kita, akan kita merasakan bahagia. Tapi apakah Ia memerintah dan menguasai keluarga kita? Kalau Dia menguasai kehidupan kita damai sejahtera itu, maka tidak akan ada permasalahan. Persoalan sedikit apapun juga dapat diselesaikan oleh karena damai sejahtera memerintah kehidupan kita. Dan kesulitan apapun yang kita hadapi bisa dapat diatasi oleh karena damai sejahtera menguasai kehidupan. Dan yang ketiga, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi sekali lagi harus kita pelihara baik-baik dan dari kasih sejahtera. Firman Tuhan berkata, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha itu berarti suatu pekerjaan yang cukup menolong kita. Kalau tanpa kita mengusahakan damai sejahtera itu, kita pelihara dengan baik supaya tidak ada keretakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan kesatuan itu harus dijaga supaya terpelihara rumah tangga kita yang baik. Itulah damai sejahtera dari Allah. Dan biarlah damai sejahtera itu memerintah dalam ikatan kasih. Jadi ingat, dalam Efesus pasal 4 ayat 3, biarlah damai sejahtera itu memerintah dalam ikatan kasih. Itu sangat penting bagi kita. Kasih itu ikatan dalam kehidupan keluarga kita. Usahakan dan pelihara karena tanggung jawab kita sebagai suami istri dan anak-anak terlibat di sini. Harapan saya saudara memelihara damai sejahtera itu. Ikutlah apa yang saudara dengar sekarang dan taatilah saudara yang menciptakan damai sejahtera tersebut. Jadi tergantung dari bagaimana hidup damai sejahtera. Itu tergantung, sekali lagi tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau kita memelihara damai sejahtera,
berarti kita bisa dapat mengatasi sebuah masalah dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang menciptakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan saudara. Allah rindu rumah tangga saudara hidup dalam kesetiaan ilahi, setia sampai mati. Jangan lupa Allah hanya mempunyai program pernikahan. Allah hanya mempunyai program pernikahan. Hanya satu program pernikahan. Tidak ada dua. Jadi itu saja nanti kita akan melihat di sini. Allah tidak ada program perceraian. Jadi kita tidak usah berbagai macam alasan dalam atau dalil dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa istri sudah rasa tua atau sebaliknya, sehingga saya mencari istri yang lain. Atau mungkin bisa istri yang melihara saya harus ganti pasangan lain yang bisa melihara saya, yang bisa menjamin kehidupan saya, masa depan saya dan lain-lain. Alkitab tidak mengatakan itu. Jadi sekali lagi tidak ada program perceraian. Melihat ke pasal 3 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi Allah senantiasa memperhatikan kita semua. Apabila perceraian itu terjadi oleh karena persoalan masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, sehingga kita katakan sudah tidak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Saya akan mengakhiri hidup atau mengakhiri perkawinan ini karena saya sudah tidak sejahtera lagi memilih harta. Alkitab tidak mengatakan susah dan senang, miskin atau kaya, tetap kita memiliki kasih dari Allah, tetap mencintai orang yang telah Tuhan berikan pada kita sebagai tanggung jawab kita. Oleh sebab itu Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Yakin bahwa Liji sudah berdoa akhirnya dapat seorang perempuan yang cantik, lalu kemudian itulah pilihan Liji juga, dan Tuhan sudah mempersatukan, dan Tuhan sudah mengenal pribadi masing-masing bahwa itulah yang terbaik bagi Allah untuk semuanya. Dan itu sebabnya Tuhan katakan bahwa entah dalam keadaan apa, susah senang, kaya miskin, saudara akan mempertahankan itu. Itulah yang Allah luncurkan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dipersatukan orang ini adalah rencana Allah bagi kehidupan kita dan Diki dan juga mantan perempuan Natalia. Jadi Diki sudah bagaimana cara untuk mendapatkan seorang perempuan itu, saya yakin sudah berdoa cukup lama. Berdoa mendapatkan seorang perempuan yang bisa mendampingi dalam hidup. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Adam, dia akan menyediakan penolongnya agar supaya bisa mendampingi dia susah senang, dan dia berikan penghiburan apabila ada yang sakit dan lemah. Dia dibuat di dalam kasih Tuhan. Dan itu sebabnya diciptakan perempuan itu, dan kemudian dibawa kepada perempuan, dibawa kepada Adam, dan Adam menamakan inilah dagingku, inilah Tuhan. Dan itu sebabnya Diki mengambil Natalia itu menjadi istri sekarang, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak boleh kasar,
dan saya sudah belajar itu dari kehidupan saya, dan itu sangat indah. Apabila satu mengalah itu membuat kesejahteraan itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan kepada kita pada siang ini. Jadi sekali lagi bahwa entah persoalan masalah yang akan melipat dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri itu. Jangan katakan bahwa mungkin kita berakhir di sini saja, tapi saya karena sudah tidak ada sejahtera dalam hidup, sudah tidak ada damai lagi yang saya miliki karena persoalan hidup yang ada dan tidak dapat diatasi di seperti itu. Sekarang harus tahu semua kita hidup dalam dunia ini semua punya masalah, persoalan, dan itu tidak hilang kecuali kita mulai kembali kepada Tuhan. Persoalan itu bisa selesai dengan seketika saja. Coba carilah Tuhan. Apabila ada persoalan masalah, kadang kita melihat bahwa semua orang punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Walaupun kita tidak melihat waktu kita pacaran, kita belum melihat seorang punya ada sesuatu yang bisa dapat disembunyikan. Memang waktu pacaran itu baik-baik, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi setelah berumah tangga, setelah masalah yang kita lewati pada waktu berumah tangga, ternyata masalah itu datang. Dan itulah hal yang kita harus perhatikan. Tidak ada yang semua, tidak ada yang terus terang bahwa kehidupan saya seperti ini. Jadi ada yang mengatakan sebelum menikah harus belajar mengerti akan bagaimana latar belakang keluarga, bagaimana orang ini, dan harus mengerti semuanya, mengerti dengan keberadaan kita harus kita terbuka satu sama yang lain. Itu akan tidak masalah. Sebab kalau kita menyembunyikan masalah kita, kenapa dari dulu tidak belum bisa kepada saya, baru sekarang, dan itu bisa menjadi masalah sehingga kita bisa mendapat pengambil langkah lain yang seperti apa yang kita bisa bercerai karena sudah tidak cocok. Tapi ingat firman Al-Quran, tiga itu Tuhan memberi apapun persoalan yang kita alami, kita harus memaafkan, mencintai, mengasihi. Tuhan datang dalam dunia, Dia memiliki kasih Tuhan. Dia mengampuni orang lain, mengasihi orang. Apapun persoalan dia hadapi, tapi pada waktu dia datang, Yesus mengampuni. Kita pun juga demikian. Persoalan apa yang kita hadapi, baik buruknya, kita datang kepada Tuhan, datang kepada orang yang kita mengasihi. Terus kita melakukan kesalahan, dan Tuhan dapat memaafkan kita. Apabila kita jujur, pasti Tuhan akan mengampuni. Itulah yang saya sampaikan kepada kita. Sekali lagi, tidak ada program percaya. Aku menjadi percaya firman Tuhan Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceritakan. Jadi tidak kecuali perceraian terjadi apabila ada satu di antara kita yang menikah. Selama kita hidup kita semua bersama. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Itu banyak firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan ingat apa
kita pengambilan juga kepada dari pegang gitu biar nggak pegang gitu aja nggak baca lagi totemnya dipakai lagi Pak. Ambilan aja masih mengikat persaudaraan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan masih kita mengikat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih banyak saat ini menyampaikan ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan karena Kau begitu mengasihi kami. Kau tidak mau kami hidup dalam kehidupan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Tuhan, dia kehidupan kami yang sungguh bahagia, sukacita oleh karena kami bukakan apa yang jadi janji nikahnya punya mempersembahkan pengantinnya nanti walaupun berbagai persoalan kami ada, berbagai macam pencobaan, godaan yang datang, tapi kami tetap memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera diberikan oleh Tuhan kekal abadi dan selamat. Tapi damai sejahtera diberikan dunia itu hanya sementara saja. Membuat kami tidak sejahtera, membuat kami tidak terkurung di dalam kehidupan kami karena kehilangan semuanya. Walaupun banyak hal yang kami miliki, kami merasa bahwa ada damai dan sukacita. Waktu masalah itu datang dalam kehidupan kami, waktu masalah timbul dalam kehidupan kami, pasti lambat mau damai sejahtera itu akan hilang. Dan kami tidak memiliki damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera dunia itu hanya memang sementara saja. Oleh sebab itu Tuhan tolong keluarga yang ada di sini, Natalia dan Diki, Tuhan tolong berikan cita-cita mereka walaupun masalah yang mereka hadapi, persoalan yang mereka hadapi dalam rumah tangga mereka, tapi mereka selalu bahagia dan selalu kuat bersama dengan Tuhan. Dan puji memuliakan Tuhan dengan doa dan ucapan syukur terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin. Persiapan kedua menteri ini bukan lompat tinggi, itu penyembuhan. Ya pastinya kok kalau merah harus itu buat penyembuhan yang terkait juga. Nih, jika darahnya tinggal mau habis, pasti habis. dengan berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya, Saudara Dici Andiono dan Saudari Natalia Maria Margita akan memasuki ikatan pernikahan kudus yang telah ditetapkan dan dirancangkan Allah agar saudara berdua hidup dalam kasih dan kesetiaan sepanjang hidup sesuai hukum Tuhan dan menjadi alat yang mulia bagi pernikahan. Karena itu saudara Dici Leono dan saudara Natalia Maria Margita, apakah saudara bersedia? Saudara berdua bersedia dinikahkan dalam pernikahan kudus ini?
Kedua pengantin akan saling menyatakan janji nikah. Silakan. Silakan Diki dan tangan. Berjabat tangan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya, Dici Hendiono, menerima engkau, Natalia, Maria, Margareta, menjadi istriku yang sah. Berjanji akan mengasihi engkau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan setia dalam keadaan miskin, kaya, susah dan senang, sehat dan sakit. Demi ketetapan Allah, saya berjanji. Silakan. Pengantin perempuan. Mulai. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya, Natalia Maria Margareta, menerima engkau di Cihendiono menjadi suamiku yang sah. Aku akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan aku akan setia padamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai mau menceraikan kita sesuai dengan ketetapan Allah. Saya berjanji. Pengantin laki-laki, janji nikah telah engkau ucapkan. Namun tanda apakah yang akan engkau berikan untuk menunjukkan ketulusan janjimu? Dengan cincin, saya berjanji menepati janji saya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pengantin perempuan, apakah engkau menerima cincin ini sebagai tanda ketulusan janji? Saudara Diki Hendiono kepadamu bahwa ia mengambil engkau menjadi istrinya. Pengantin perempuan, janji nikah telah engkau ucapkan. Namun tanda apakah yang engkau berikan untuk menunjukkan ketulusan janjimu? Dengan cincin ini, saya berjanji demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya menyerahkan cincin. Pengantin laki-laki, apakah kau menerima cincin ini sebagai tanda ketulusan janji saudara Natalia Maria Margareta kepadamu bahwa ia mengambil engkau menjadi suami? Satu biasa ini. Dengan cincin ini saya menyatakan bahwa apa yang saya janjikan akan saya penuhi dalam nama Bapa. Kiranya cincin yang telah diberikan menjadi tanda yang dapat dilihat dan ke dalam hati, dan yang dapat dilihat dari ke dalam hati, dan kesatuan roh Allah yang menjadi pengikat dua hati dalam kasih yang tanpa akhir.
Mari kita berdoa bersama. Saudara DJ Hendiono dan saudari Natalia Maria Margita sudah menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaat untuk hidup bersama dalam pernikahan yang kudus. Karena itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai pelayan Kristus, saya menyatakan saudara berdua menjadi suami istri dan suami istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Kedua mempelai silakan berlutut dengan bantal yang ada. Kedua mempelai dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya segala berkat yang Tuhan janjikan atas setiap orang yang oleh kehendaknya memasuki pernikahan yang kudus dicurahkan atas hidup saudara berdua. Diberkatilah engkau menjadi suami yang takut akan Tuhan dan mengasihi istrimu dengan hikmatnya, kuasanya untuk memimpin keluargamu, dan diberkati engkau menjadi istri yang menghormati suami di dalam Tuhan. Baik kandunganmu dan segala pekerjaan tanganmu akan akan berhasil dalam rumah tanggamu, sehingga hidup pernikahan kalian akan dipenuhi oleh kasih dan sukacita yang berlimpah atas Allah kemudian dengan segala hal. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan hidup pernikahan istri. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya persilakan berhadapan dulu, kemudian saya persilakan sudah. Sebagai tanda penerimaan dan kesediaan untuk hadir bersama serta saling melayani sepanjang cadar penutup wajah akan dibukakan. Bapak, Ibu dan Saudara, mempersilakan pengantin laki-laki untuk mengatur kening pengantin. Silakan Pelan-pelan ya, pelan-pelan Bapak. Pelan-pelan. Kanan kiri. Kanan kiri. Dikit ada orang timur yang di Kanan kiri. Ya. Sudah. Bapak, Ibu dan saudara sekalian,
inilah keluarga baru yang telah dibentuk oleh Tuhan. Keluarga Bapak Diji Hendriono dan Ibu Natalia Maria Martin. Doakanlah mereka selalu, berilah mereka untuk memuliakan dengan baik, berilah nasihat-nasihat yang sesuai kebenaran. Dan jikalau mereka goyah, kuatkanlah mereka untuk tetap setia kepada pasangannya sebagaimana ikrar yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, yang telah mempertemukan dan menyatukan saudara Diji Hendriono dan saudara Natalia Maria Margarita dalam pernikahan yang kedua yang kudus ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati dan kami akan semua diteguhkan untuk membangun keluarga di mana Engkau senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para hadirin, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuan dan Nyonya Diji Hendriono dan Natalia Maria Margareta yang hari ini mereka sudah sah, ya. Tinggal nanti setelah sah mau ngapain urusan mereka sendiri-sendiri. Ya. Kita hanya mendoakan terus mereka terus dalam sukacita, diberkati Tuhan dengan anak-anak yang luar biasa, dan mereka tetap memuliakan Tuhan sepanjang hidup sampai maut memisahkan. Kedua mempelai pasangan yang berbahagia akan memohon restu, meminta restu kepada kedua orang tua sebagai tanda bakti mereka sepanjang mereka hidup, dibesarkan, dan sekarang mereka mulai akan meninggalkan kedua orang tua mereka untuk mengarungi hidup bersama dengan suami ataupun istri. Saya persilahkan Bapak Ibu Pendeta Bambang Sumarsono untuk memandu, dan Ibu Hajah Widarsi akan mengiringi mereka untuk doa restu kepada orang tua.
ngapandang mereng juang moho aku dadi yo tepuk tuduh urip mumi gunani tumrap sasambi rahayu kang pinanjung priyo ingkang sampun kula krami netepono wajib mas dine ngayomi wajibipun hanya yami mring garwa nenggih wanudya palakrama bekti marang kakung pinter nata pajaringan regen mugan setiti lan ngati mreh tentraming beraya kayu rahaya. Kiranya doa restu dari kedua orang tua akan menjadi bagian berkah keluarga baru Cici Hendiono dan Natalia Maria Marta. Hari ini mereka akan mengucap syukur, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena berkat yang Tuhan berikan. Nanti setelah pengantin memberikan persembahan disusul oleh orang tua dari mempelai wanita, dilanjutkan oleh orang tua mempelai pria, dan disusul oleh segenap keluarga. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Some
Bapak Ibu, tamu undangan yang terkasih, saatnya untuk kedua mempelai akan menandatangani surat nikah gereja. Saya minta yang bertugas bisa mempersiapkan diri, kedua mempelai bisa menuju ke meja untuk penandatanganan surat nikah gereja. Setelah itu nanti akan dilanjutkan penyerahan kenangan yang luar biasa untuk kehidupan mereka, yaitu Alkitab, firman Tuhan yang akan menjadi bagian hidup mereka sepanjang mereka melalui hidup. Penyerahan surat nikah gereja yang disampaikan diwakili oleh Bapak Pendeta Bapak Sumarsono. Penyerahan Alkitab yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Sidang GKI Jemaat Mojosongo, Bapak Pendeta Ayu PNKB. Demikianlah rangkaian ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan Saudara Dici Hendiono dan Saudari Natalia Maria Margarita. Acara selanjutnya adalah doa penutup dan doa berkat yang akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Bambang Sumarsono. Waktu dan tempat kami persilakan. Coba untuk kita berdiri bersama-sama. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah umat Israel. Terpujilah namamu. Momen yang indah pada sore hari ini telah Engkau pertemukan kedua hambamu, saudara kami Dici dan juga Iga,
dalam pertolongan kasih anugerah-Mu. Engkau telah satukan mereka menjadi suami istri. Di dalam berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau boleh meteraikan mereka menjadi pasangan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah menyertai mereka, memberkati di dalam keturunan mereka, memberkati dalam semua pekerjaan, memberkati dalam semua rumah tangga mereka, memberkati di dalam seluruh kehidupan mereka. Segala rintangan, segala tantangan, segala persoalan, Allah bersama Allah mereka lalui dan mereka akan hadapi dan mereka akan atasi semuanya. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu akan memelihara, memberkati, dan menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan Allah selalu menopang dalam hidup mereka. Di tengah situasi apapun yang terjadi, Allah ada bersama dengan mereka. Keluarga besar Ibu Sri Sukini dan juga keluarga daripada Bapak Suparyono, semua diberkati oleh Tuhan dimanapun dan kapanpun, dan Allah menyertai mereka semuanya dimanapun mereka melakukan semua kegiatan. Dan hari ini Bapak, kiranya di dalam mereka memasuki rumah tangga yang baru, walaupun mereka akan ada tantangan, persoalan, kesulitan, tetapi kami percaya bersama Tuhan mereka bisa atasi. Dan mereka menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dirindukan mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan akan terpenuhi dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah hari ini dan menyerahkan berkat yang daripada-Mu di dalam kehidupan mereka. Turunlah atas-Mu anugerah, rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan perlindungan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, memelihara hidup. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk para tamu undangan. Sesi berikutnya, sebelum pengantin dan keluarga mempersiapkan diri untuk resepsi, mungkin kalau mau ada foto bersama dulu, monggo dipersilahkan. Setelah itu mereka akan prepare persiapan untuk sesi resepsi. Bisa dipandu langsung dengan fotografernya. Mohon keluarga untuk foto bersama dulu. Lagi, 1, 2, 3. Dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih keluarga yang kita. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama.
setiap hari ku bersyukur untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, engkau yang terbaik. Tangan kecil mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, rasakan pelayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih keluarga yang indah. Ucapkan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan keluarga yang indah. Papa Mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Terima kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan keluarga yang indah. Papa Mama, engkau yang terbaik. Papa Mama, engkau yang terbaik. Papa Mama, engkau yang terbaik. Sana
ini bukan karena kuat hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat pergi tegak. Terima kasih cinta. Hari ini di sini karena kau yang memilihku, tak pernah ragu akan cintamu. Dan bila diriku jaga melodi untukmu, dan bila aku berdiri tegak sama hari ini, takkan kuatkan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Semua karena berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Cek. Kamu
Pasang sepasang. Kau lanang kak, kau beli orang no sepasang. Bangun dulu. Tapi video saya Mbak ini ngomong melu-melu di sekolah. Ayo. Jadi siapa yang videoin guys? 1, 2, 3. Agak sini. Ayo guys yang 1, 2, 3. Nah. Satu, dua, tiga. Bahaya tak lagi sok. Oke guys. Ya. 1, 2. ngomong lah ini lho kayak selalu ngomong. 1, 2, 3. Ayah. 1, 2, 3. Apa tuh lagi aku? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa ini memori? Dah. Yuk. Oh iya kan tas. Apa geraknya sih? Hasilnya? Silahkan.